Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Iswari SSI MPD. Saya berasal dari Kota Dumai dan bertugas di SMA Negeri 2 Dumai. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8. Dalam kegiatan PGP ini, saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Depi Damayanti dan Ibu pengajar praktik Ibu Mestiana. Di sini saya akan bercerita tentang nilai dan peran seorang guru penggerak. Nilai apa saja yang harus dimiliki oleh guru penggerak? Yang pertama, berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Nilai ini harus diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berpihak pada siswa, artinya selalu mengutamakan kepentingan siswa selama pembelajaran. Karena di sini guru berperan sebagai fasilitator. Adapun kegiatan yang sudah saya lakukan selama ini adalah yang pertama di bidang literasi, kemudian proyek kewirausahaan, kemudian kegiatan yang berpihak pada siswa yang pernah saya lakukan yaitu budidaya ikan lele, hidroponik, mengembangkan bakat dan minat siswa. Reflektif. Guru penggerak yang memiliki nilai reflektif memiliki daya saing yang tinggi, karena mereka sadar akan hakikat persaingan. Mereka berupaya meningkatkan efikasi dirinya, memperbaiki kualitas kerja dan hasil kerja, selalu melakukan evaluasi diri dari yang telah dijalani, serta melakukan perubahan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya selalu berusaha mencari informasi untuk mendapatkan kegiatan yang positif yang dapat menunjang kemajuan diri saya sendiri dan murid. Kemudian, setiap saya selesai melaksanakan kegiatan apapun, saya selalu merefleksi kegiatan. Kemudian nilai yang saya miliki yaitu nilai kolaboratif, yaitu nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yang senantiasa membangun daya sanding. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengaku dan mengelola kekuatan dalam pembelajaran bersama tim. Melakukan kerjasama, berkomunikasi yang baik dengan sesama tim. Salah satu kegiatan yang telah saya lakukan yang memiliki nilai kolaboratif, saya mengikuti yang pertama kegiatan GM Matematika, mengikuti organisasi koperasi di sekolah. Kegiatan kolaboratif lainnya yang pernah saya lakukan yaitu mengikuti kegiatan keorganisasian seperti pramuka. Kemudian saya mengadakan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan mengadakan pembelajaran kooperatif atau kerja kelompok seperti melakukan mode pembelajaran TGT, Jigsaw, dan lainnya. Nilai mandiri merupakan gambaran semangat seorang guru penggerak
untuk terus belajar sepanjang hayat. Seorang guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya perintah dari pihak sekolah atau dinas terkait. Guru mandiri adalah guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan siap menerima perubahan. Nilai mandiri yang saya miliki yaitu saya melakukan pengembangan diri sendiri seperti dengan mengikuti pelatihan dalam penulisan literasi serta pelatihan pengembangan diri di bidang lainnya. Kemudian melakukan pengembangan diri kepada siswa seperti mengajak murid untuk menulis sehingga menghasilkan 2 buah buku yaitu antologi puisi dan cerpen. Inovatif. Nilai inovatif yang dimiliki seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Serta, seorang guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah, jeli melihat peluang yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Nilai inovatif yang pernah saya lakukan yaitu saya telah membuat video pembelajaran. Video pembelajaran saya buat, saya share ke YouTube saya. Salah satu tujuannya agar murid yang tidak masuk bisa belajar di rumah dengan membuka YouTube pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua, saya melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan bertujuan untuk cara peningkatan cara belajar murid dengan menggunakan model pembelajaran. Pada saat itu, saya menggunakan model pembelajaran TGT dan Jigsaw dengan bantuan media pada penelitian yaitu kartu domino. Inilah kegiatan saya yang berpihak pada murid. Saya sudah mengajak murid untuk menulis sehingga menghasilkan 2 buah buku atas bimbingan saya yaitu buku antologi puisi dan cerpen. Antologi ini dapat selesai dengan meningkatkan rasa kolaboratif sesama temannya siswa. Penulisan buku ini kami kerjakan dengan semangat tanpa bantuan dari pihak manapun. Walaupun pada saat itu kami membawa nama sekolah, tapi ini kegiatan pribadi, sehingga tidak ada bantuan. Tapi saya tetap semangat dan membimbing murid untuk menyelesaikan buku ini. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, buku ini selesai dan dikirim ke editor. Alhamdulillah lulus ISBN, serta diluncurkan pada waktu itu di kota Solo. Saya mengambil penghargaan itu sendiri langsung ke sana dengan dana kami bersama dengan murid. Alhamdulillah, di SMA Negeri 2 Dumai sudah memiliki 2 buah buku antologi, yaitu puisi dan cerpen. Salah satu kegiatan kurikulum Merdeka adalah memahami profil pelajar Pancasila. Di sini saya sebagai koordinator pada proyek kewirausahaan. Proyek kewirausahaan ini, saya mengajak murid untuk membuat kerajinan tangan yang terbuat dari manik-manik. Di sini saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan kelompok kerja mereka masing-masing. Setelah mereka menentukan kelompoknya, mereka membuat rencana apa yang akan dibuat modelnya dan waktu untuk latihan. Di sini saya menuntun murid untuk mengerjakannya dengan nyaman, biar mereka lebih enak berdiskusi sesama mereka. Maka, saya meminta salah satu kelompok mereka sebagai perwakilan untuk belajar dengan saya. Dan setelah paham, baru kawannya mengajarkan kepada kelompoknya masing-masing. Disinilah nilai yang saya miliki, yaitu berpihak kepada murid serta nilai kolaboratif. Hasil karya yang mereka buat dipromosikan untuk dijual. Disitulah murid saya ajarkan untuk menginovatif hasil kerjanya dengan meng-share menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Nilai yang berpihak pada murid
yaitu kegiatan yang saya lakukan dengan mengajak murid untuk budidaya ikan lele. Murid diberi kebebasan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Mereka berdiskusi teknik dan siapa yang piket memberi makan ikan. Saya juga memiliki nilai kolaboratif untuk mengajak murid saling bekerja sama, saling menjaga kondisi kolam. Kegiatan kami lakukan secara mandiri, yang dibuat di rumah saya, tanpa bantuan pihak manapun, sehingga kami berunding untuk pengumpulan dana sendiri. Setelah waktunya panen, saya bersama murid menawarkan ke pembeli untuk membeli hasil panen kami, baik melalui media sosial, dan murid juga langsung mencari dan menawarkannya kepada orang terdekat mereka, dengan mengantarkan langsung ke pemesan. Hasil penjualan diasingkan antara uang modal dan keuntungan. Keuntungan yang didapat murid diajarkan untuk saling memberi dengan memberi sedekah ke panti asuhan dari uang hasil jerih mereka. Sehingga dengan budidaya ikan lele ini ditingkatkan budi pekerti mereka dalam bidang sosial. Kemudian nilai yang berpihak pada murid, saya mengajak murid untuk menanam hidroponik. Hidroponik merupakan sayuran yang ditanam tanpa membutuhkan lahan. Bisa ditanam di rumah sehingga murid bisa sendiri dengan mengembangkan bakatnya. Sebagai seorang guru, saya bersikap sebagai fasilitator, di mana saya memberikan dahulu langkah kegiatannya, kemudian mereka saya kasih kebebasan untuk mengerjakan sendiri. Kegiatan mereka dimulai dari penanaman benih, penyiraman, dan pemberian nutrisi sampai panen. Semua mereka kerjakan secara bersama-sama dengan membagi tugas masing-masing. Sebelum panen, mereka mencari pembeli untuk membeli hasil panen mereka. Dan hasil penjualan seperti ikan lele dibagi dengan mengeluarkan modal dan untung. Untung itulah yang diberikan kepada panti asuhan. Nilai berpihak pada murid lainnya, saya mengembangkan bakat dan minat murid yang hobinya bermain futsal. Dengan mengadakan turnamen futsal, kebetulan saya di sekolah dipanggil Bunda Arni, maka kegiatan futsal saya namakan dengan Futsal Bunda Cup. Saya mengajak murid yang hobi bermain futsal. Kemudian, saya memilih beberapa murid untuk membantu menjadi panitia kegiatan. Mereka saya tugaskan untuk membuat perencanaan sampai promosi kegiatan. Di sana, saya juga mengajarkan nilai inovatif. Dana yang saya dapatkan, saya peroleh dengan bantuan dari alumni-alumni SMA Negeri 2 Dumai. Dalam kegiatan, saya mengajak kerjasama dengan pihak Lanal Angkatan Laut. Alhamdulillah, Angkatan Laut Kota Dumai selalu mendukung kegiatan yang positif. Terima kasih buat Angkatan Laut Lanal Dumai. Kemudian murid diberi kebebasan menyalurkan bakat dan minatnya, dan saya membantu itu. Kegiatan ini juga didukung oleh KONI Kota Dumai. Terima kasih juga kepada KONI Kota Dumai. Alhamdulillah, kegiatan ini sudah saya laksanakan sebanyak 3 kali, makanya dinamakan yang terakhir adalah Futsal Bunda Cup 3. Dalam mengembangkan bakat dan minat murid, saya juga membimbing kegiatan PBB di Pramuka Saka Bahari Angkatan Laut, dan alhamdulillah kami mendapat juara 1 pada saat itu. Nilai berpihak murid lainnya, saya mengembangkan bakat dan minat murid di bidang kepramukaan dengan mempelajari semafor. Di awal, saya mengajari mereka huruf-huruf yang ada pada semafor. Kemudian mereka saya tugaskan berkreasi sendiri, membuat formasi gerakan sehingga terbentuk tarian semafor. Hasil latihan mereka selalu saya tampilkan setiap ada kegiatan kepramukaan di Kota Dumai, sehingga murid menjadi bangga bisa tampil memperagakan kepandaiannya di muka umum. Pada kegiatan pramuka, Saka Bahari murid diperkenalkan dengan penggunaan alat selam yang disampaikan langsung oleh anggota Angkatan Laut.
sehingga murid bisa mengembangkan ekspresinya menggunakan alat selam, apalagi yang berminat nantinya untuk masuk Angkatan Laut. Begitu juga, di sana juga diajarkan berenang bagi yang berminat berenang, sehingga bakat murid tersalur di kegiatan Sakabahari. Saya berusaha untuk membawa murid dalam mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan yang disenanginya. Dalam nilai berpihak pada murid, saya juga memberi kebebasan kepada murid dalam kegiatan. Di sini murid latihan P3K di kegiatan kepramukaan di Lanao. Serta dalam event besar kami selalu ikut mewakili Riau. Saya sudah membawa murid mengenal Indonesia, membawa murid yang memiliki minat untuk belajar. Kami berlayar mengikuti kapal perang Indonesia KRI Surabaya. Sakabahari Nala Dumai sudah 4 kali membawa murid berlayar mengelilingi Indonesia, yaitu pembinanya adalah saya. Pelayaran pertama ke Sebatik, Kalimantan Timur, pelayaran kedua Lombok Timur, pelayaran ketiga Gorontalo, serta pelayaran keempat Papua Barat. Di sana murid berkolaborasi bersama murid lainnya se-Indonesia, saling mengenalkan adat daerah masing-masing dan minat masing-masing. Di atas kapal, murid menyampaikan inspirasinya dengan membawa ciri khas daerah mereka masing-masing. Nilai yang saya miliki reflektif, saya selalu mencari informasi untuk mendapatkan kegiatan positif, serta selalu merefleksi setiap kegiatan yang telah saya jalankan bersama dengan murid. Nilai kolaboratif yang saya miliki, saya mengikuti kegiatan MGMP yang dilaksanakan di Kota Dumai maupun di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kebetulan saya sebagai guru inti Kota Dumai, sehingga saya selalu mengajak kawan sejawat untuk saling berkolaborasi dalam menyusun program pembelajaran selama setahun. Nilai kolaboratif lainnya yang saya miliki yaitu saya mengikuti organisasi koperasi Handayani di SMA Negeri 2 Dumai. Kebetulan pada saat ini saya menjabat sebagai wakil ketua koperasi. Saya selalu mengajak tim untuk selalu bekerja sama, memajukan koperasi Handayani SMA Negeri 2 Dumai. Nilai kolaboratif yang saya miliki, saya berkolaboratif dengan teman sejawat di kepramukaan, khususnya di Kuarcap Kota Dumai, di Lanal Angkatan Laut, dan di Sakabahari se-Indonesia. Saya selalu bergabung dan berkolaborasi sesama mereka. Nilai mandiri saya miliki yaitu saya melakukan pengembangan diri saya sendiri. Salah satunya saya pernah menulis puisi dan alhamdulillah lulus dalam antologi puisi, serta mendapatkan rekor muri yang pada saat itu buku diluncurkan di Jakarta Taman Mini Indonesia Indah. Pengembangan diri selanjutnya, saya mengikuti penulisan pantun tingkat ASEAN. Dan alhamdulillah pada saat itu pantun saya mendapat juara 2 video pantun yang terfavorit. Dan kegiatan peluncuran bukunya diadakan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Begitu bahagia saya pada saat itu, seorang guru matematika bisa mengembangkan bakatnya di bidang pantun. Walaupun tidak ada instansi yang mendukung, tapi saya tetap semangat mandiri mengikutinya. Pengembangan diri selanjutnya, saya mengikuti penulisan buku Gurindam. Dan alhamdulillah, Gurindam saya diterima dan saya termasuk mendapatkan rekor muri pada saat itu yang diluncurkan di Jakarta, tepatnya di Taman Ismail Marzuki. Pengembangan diri saya sendiri, saya telah menulis buku matematika dan alhamdulillah buku saya sudah ber-ISBN sebanyak 4 buah. Saya juga menulis tingkat Provinsi Riau, yaitu antologi puisi dan antologi cerpen. Dan alhamdulillah saya juga sudah membuat buku pramuka 1 buah yang sudah ber-ISBN.
Saya juga menulis pantun, puisi, dan gurindam. Alhamdulillah, saya bisa mandiri mengikutinya, dan saya bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di Indonesia, bisa bergabung dalam satu buku antologi. Inilah buku literasi saya yang mendapatkan rekor muri, dan salah satunya saya menang mengikuti lomba video pantun yang terfavorit versi YouTube juara 2 tingkat ASEAN. Alhamdulillah. Nilai inovatif yang saya miliki, saya sudah membuat video pembelajaran yang saya share di YouTube saya. Dan alhamdulillah, video ini sudah saya kembangkan dan sampaikan kepada murid agar mereka bisa mengulang pembelajaran di YouTube saya. Nilai inovatif lainnya, saya membuat penelitian tindakan kelas dalam melihat hasil belajar murid, motivasi murid, dan cara belajar murid. Penelitian tindakan kelas yang telah saya jurnalkan tentang pembelajaran yang menggunakan model TGT. Penelitian tindakan kelas model TGT ini pernah saya presentasikan dalam mengikuti lomba guru prestasi, dan alhamdulillah mendapat juara 1 di Kota Dumai dan juara 3 di Provinsi Riau. Saya juga aktif dalam kegiatan BIMTEK, workshop baik yang diadakan oleh dinas terkait maupun yang diikuti oleh diri sendiri dalam pengembangan diri saya. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan berpihak pada siswa. Itu membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, melakukan asesmen diagnostis secara menyeluruh, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, memberi kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar, menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minat yang lebih luas dalam akademik maupun non-akademik. Kemudian, nilai yang saya miliki nanti yaitu mandiri. Saya akan melakukan dalam membangun komunitas sekolah, aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti BIMTEK, workshop, dan seminar, mengikuti berbagai kompetensi untuk meningkatkan kompetensi. Nilai reflektif yang akan saya lakukan yaitu selalu melakukan evaluasi setelah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang orang lain berikan kepada saya. Selalu menerima saran dan masukan yang diberikan oleh teman sejawat. Nilai kolaboratif yang akan saya lakukan nantinya yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Bekerja sama dengan teman sejawat jurusan MGMP sekota Dumai dengan selalu sharing dan tukar pendapat. Meningkatkan kegiatan organisasi yang lebih maju dan berprestasi. Nilai inovatif yang akan saya lakukan yaitu menggunakan IT dalam pembelajaran, merancang mode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Kemudian, saya membuat berbagai bahan ajar dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, membuat video pembelajaran yang diupload ke channel YouTube saya lebih banyak dan lebih terinci. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1-2, yaitu nilai dan peran guru penggerak
yang mencerminkan diri saya di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.